Selamat siang, perkenalkan nama saya Nandi Trimaya Tandari, asal Kota Tegal dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan KKN Tim 2 tahun 2020 tahun 2021, di mana dalam hal ini sedang menjalankan program kerja pertama mengenai pelatihan mekanisme pasar modal di Indonesia. Dalam pelatihan ini menggunakan output berupa modul pasar modal dan dijabarkan dengan menggunakan PPT yang diharapkan dapat mampu menunjang kegiatan pelatihan ini. Dalam modul ini terdapat dua pembahasan. Pembahasan pertama mengenai aset dan liabilitas dan pembahasan kedua mengenai pasar modal. Sebelumnya akan saya tampilkan PPT-nya terlebih dahulu. Ya, pelatihan mengenai pasar modal. Seperti yang tadi saya bicarakan, ada dua topik, yaitu yang pertama aset dan liabilitas, yang kedua adalah pasar modal. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan negara maju dan berkembang yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, yaitu Menteri Keuangan Indonesia, di mana dikutip dari seminar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada, di mana pembicara pada waktu itu adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrapati, yang menyebutkan mengenai perbedaan orang dalam negara maju dengan negara berkembang, di mana terletak pada pengelolaan aset mereka. Menteri Keuangan tersebut menjelaskan mengenai orang di negara maju dan berkembang melakukan hal yang sama, namun sistem keuangan orang negara maju asetnya bekerja keras, sedangkan orangnya biasa saja, maaf. Sedangkan orang di negara berkembang orangnya yang bekerja keras namun asetnya diam. Hal tersebutlah yang menjadikan pembeda antara orang di negara maju dan di negara berkembang. Selanjutnya mengenai topik pertama, yaitu aset dan liabilitas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan atau perorangan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset berasal dari transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi simpelnya aset adalah pemasukan bagi individu ataupun suatu perusahaan. Selanjutnya mengenai liabilitas, liabilitas adalah kewajiban perusahaan atau perorangan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan atau perorangan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang kemudian liabilitas ini simpelnya itu seperti pengeluaran kita terhadap suatu benda seperti itu atau suatu keinginan. Mengenai aset dan liabilitas dibahas juga di buku Rich Dad Poor Dad karangan dari Robert Kiyosaki, yang dimana menjelaskan mengenai pendidikan yang dibawa oleh dua ayahnya yang berbeda dalam pengelolaan aset. Sebutan yang disematkan oleh Robert kepada ayahnya yang dalam sebutan ayah kaya dan ayah miskin, yang mana penyematan tersebut diberikan oleh Robert atas dasar pemikiran masing-masing individu atau ayah tersebut. Pada kriteria ayah miskin, hanya memprogram Robert untuk mengikuti kehidupannya, di mana mulai menyelesaikan pendidikan dan bekerja mengikuti orang atau pemerintah. Sedangkan pada ayah kaya, memprogram Robert untuk pribadinya menjadi tahu akan pengelolaan uang dan permainan uang, sehingga mampu menghindari jebakan uang. Dalam buku tersebut juga menyatakan pandangan Robert mengenai rumah bukanlah aset. Menurutnya, aset merupakan sumber pendapatan bagi seseorang dalam bentuk real estate, aset kertas bisnis, aset kertas maupun bisnis. Sedangkan rumah yang kita tinggali tidak mampu memberikan pemasukan bagi kita, namun malah mengeluarkan pendapatan kita dalam bentuk seperti pajak, perawatan, dan infrastruktur. Kecuali jika rumah tersebut atau bangunan tersebut kita gunakan untuk kegiatan sewa menyewa atau dijadikan kos-kosan untuk menunjang pendapatan kita. Selanjutnya mengenai topik pembahasan kedua, yaitu mengenai pasar modal di Indonesia. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau yang disebut dengan investor. Dana yang diperoleh tersebut dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha seperti ekspansi, penahan modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua adalah mengenai pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik, keuntungan, dan risiko masing-masing instrumen.
Dalam pasar modal terdapat pihak pengawas, sebagaimana diketahui bahwa pengawasan terhadap sektor pasar modal sebelumnya terbentuk dan berlaku efektivitasnya Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan oleh Bapepam. Terhitung sejak tanggal 31 Desember tahun 2012, fungsi tugas serta wewenang pengaturan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK lembaga keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terjadinya pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal dari Bapepam kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka seluruh wewenang dimiliki oleh Bapepam berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal akan menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan Undang-Undang OJK, pengalihan fungsi tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud disertai pula dengan pengalihan terhadap seluruh harta kekayaan dan dari dokumen dari lembaga-lembaga pengawas sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas yang baru. Selanjutnya mengenai instrumen keuangan produk yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia. Yang akan saya tekankan di sini yaitu ada dua instrumen, yaitu yang pertama saham dan yang kedua adalah reksadana. Jadi yang pertama mengenai saham. Saham merupakan instrumen investasi yang dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik atau high risk high return juga. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan penyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut mengklaim atas pendapatan perusahaan tersebut. Jadi simpelnya itu kita membeli saham suatu perusahaan. Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor dalam membeli atau memiliki saham. Yang pertama yaitu dividen. Dividen sendiri itu merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapat dividen. Yang kedua yaitu capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk Capital gain terbentuk adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Selanjutnya mengenai risiko instrumen saham atau ketika bermain investasi saham, yaitu antara lain yang pertama capital loss, merupakan kebalikan dari capital gain yang tadi saya jelaskan, yaitu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua adalah risiko likuidasi, di mana perusahaan yang saham dimilikinya dinyatakan bangkrut oleh pengadilan ataupun perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, klaim dari pemegang saham menjadi prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebutlah yang akan nantinya dibagi kepada seluruh pemegang saham. Selanjutnya mengenai instrumen obligasi. Obligasi sendiri itu merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang yang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Selanjutnya adalah ETF atau Exchange Trade Fund. ETF sendiri adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Selanjutnya instrumen derivatif. Instrumen derivatif ini merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut dengan underlying. Turunan dari derivatif terdiri dari yang pertama opsi, yang merupakan salah satu jenis derivatif yang berisi bukti penyertaan yang diterbitkan oleh suatu pihak, baik itu perorangan maupun lembaga, yang memberikan hak kepada para pemegangnya untuk melakukan jual beli saham dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah right, suatu wewenang hak atau saham baru yang diterbitkan oleh emiten, di mana emiten harus menawarkan right tersebut terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang lama. Waran yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan dengan memberikan hak kepada para pemegang sahamnya untuk membeli saham suatu perusahaan. Selanjutnya instrumen yang akan saya tekankan yang kali ini adalah reksadana. Reksadana dirancang sebagai sarana menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Umumnya reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi simpelnya kita menghimpun dana dari banyak orang
terus dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Jenis reksadana di antaranya yang pertama adalah reksadana pasar uang. Jenis reksadana pasar uang ini adalah sebuah investasi yang dilakukan dalam bentuk instrumen investasi pasar uang. Biasanya jenis reksadana ini memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Instrumen investasi yang ditawarkan pada jenis reksadana pasar uang biasanya berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat berharga pasar uang atau SBPU, serta instrumen investasi pasar uang lainnya. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Meskipun memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap merupakan salah satu jenis reksadana yang cukup populer di mata investor. Pengertian dari jenis reksadana pendapatan tetap adalah sebuah investasi reksadana yang menginvestasikan aktivitasnya dalam bentuk efek utang ataupun obligasi dengan persentase minimal 80%. Jenis reksadana satu ini memiliki tujuan utama yaitu menghasilkan tingkat return yang stabil. Yang ketiga adalah reksadana campuran. Sesuai dengan namanya, pengertian dari jenis reksadana campuran adalah investasi reksadana dengan mengalokasikan dana investor ke dalam bentuk kombinasi instrumen investasi saham dan aplikasi pada portofolio investasinya. Keuntungan dari jenis reksadana yang satu ini adalah tingkat pengembalian modalnya yang memiliki presentasi yang sangat tinggi. Selain itu, jenis reksadana juga menghadirkan risiko yang tinggi untuk investasi ini. Jadi seperti high risk, high return. Yang keempat adalah reksadana saham. Salah satu jenis reksadana lainnya yang dimana adalah reksadana saham. Jenis reksadana satu ini memiliki pengertian sebagai sebuah investasi atau aktivitas dalam menginvestasikan dana minimal 80% ke dalam bentuk saham. Di antara seluruh jenis reksadana yang ada, reksadana saham merupakan jenis reksadana dengan profil risiko yang paling tinggi. Bertujuan untuk menjaga pertumbuhan harga saham dalam jangka panjang, investasi reksadana ini memiliki tingkat return yang paling tinggi. Ketika kita melakukan investasi ke jenis instrumen reksadana memiliki keuntungan yang pertama yaitu mudah dipelajari, yang kedua penawarannya beragam, yang ketiga modal awal relatif terjangkau dan relatif rendah, itu sangat terbatas, sangat minimal sekali, seperti halnya ada yang 10.000 bahkan 100.000 juga ada, dan juga dikelola secara profesional dan transparan. Yang kelima adalah akses investasi melalui kanal online. Dalam pasar modal juga terdapat beberapa kasus penipuan di mana ciri-cirinya tidak terregulasi dengan jelas oleh OJK atau BAPEPT. Yang kedua, menawarkan hasil yang tinggi atau return yang tinggi. Yang ketiga itu bisnis model yang tidak jelas. Sekian presentasi dari saya mengenai pelatihan pasar modal. Terima kasih atas waktunya.